Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-ustadz al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita masih membahas bab tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Halaman 34. Dari atas kita ulangin. Wa minat ta'zimi. Ikutin semuanya. Al-wajibi alla yamuddar rijla ilal kitabi wa yad'a kutubat tafsiri fawqa sairil kutubi ta'ziman wa la yad'a alal kitabi syai'an akhara. La ilaha illallah. Dan para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya ketika duduk bersila. Nah, ini kitab nih, jangan taruh di kaki. Kakinya bersila, kitabnya taruh di kaki. Atau umpama kitab di situ tuh di meja, kamu behunjur, tahu behunjur? Selonjoran kata orang Jawa. Selonjoran kakinya mengarah ke kitab. Ini ghalil adab. Enggak punya adab dengan kitab. Makanya anak-anak seperti itu enggak bakalan pintar. Kenapa? Karena enggak punya adab dengan kitab tadi. Hendaknya kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain. Jadi yang paling tinggi itu kitab tafsir nih. Di atas tafsir apalagi ada enggak? Al-Quran. Jangan terbalik-balik. Jangan naruh kitab sana sini, putar sana, putar sini, terbalik-balik. Itu enggak punya adab orang itu. Enggak punya adab dengan kitab, dan orang seperti itu susah untuk mendapatkan ilmu karena dia enggak punya adab. Di bawah tafsir apa? Hadis, ya. Dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Nih kitab, jangan taruh pulpen di atasnya, nggak boleh. Atau kacamata, jangan. Apalagi penggaris, step X, pensil, nggak boleh. Itu adab. Nah, jadi kalau ada santri naruh kitab, sudah kitabnya bolak-balik, kemudian dia taruh di atasnya pulpen, taruh dia pensil, penggaris, itu berarti anak tadi tidak mengerti adab dengan kitab. Apalagi bawa kitab pakai tangan kiri, itu parah sekali tuh manusia. Sudah pakai tangan kiri, dia jinjing kira-kira. Nah, jinjing gini. Nanti setelah dijinjing, dia lempar di meja, blung. Dia lempar di meja, dia taruh di lemari, lempar begitu. Wah, ini jauh untuk dapatkan ilmu. Walaupun dia belajar 10 tahun, ma yanfa' ilmu, ilmunya enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena enggak punya adab dengan kitab tadi, enggak beradab sama sekali. Ya.
Ya, yang lain yang dipelajari, lain yang dia kerjakan. Ya itu, dah disiplin, nggak punya adab. Golil adab, bahasa Arabnya golil adab. Kalau bahasa kitanya kurang ajar itu. Golil adab itu yaitu kurang belajar sehingga dia nggak punya adab. Kalau sudah anak itu nggak punya adab, ya gimana sudah? Akhlaknya buruk dan sebagainya. Wa kana ustadzuna Burhanuddin yahki an syaihi minal masyayikhi anna faqihan kana wada al-mihbarata ala al-kitabi faqala lahu bil farisiyati Burnayabi adalah guru kami Burhanuddin bercerita. Nah, jadi kata Syekh Zarnuji ini dia punya guru namanya Burhanuddin. Guru Burhanuddin ini bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Ini padahal orang ahli fikih, orang alim. Dia punya kitab, lalu kitabnya itu di atasnya ada tinta. Dawat. Nah, itu tinta itu begini zaman dulu, nah botolnya. Ditaruhlah tinta ini di atas kitab. Lalu beliau berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmumu. Nah, jadi kata Syekh Burhanuddin kepada orang yang ahli fikih ini ketika beliau ngelihat nih, oh kata Syekh Burhanuddin, kau telah melakukan perbuatan seperti itu, maka engkau tidak mendapatkan manfaat dari ilmu, walaupun kamu ahli fikih, tapi tidak bermanfaat. Tong kosong nyari. Nanti ya, tong kosong nyari. Lain yang dikerjakan, lain juga yang dia perbuat. Wa kana ustaduna al-qadi al-jallu fakhrul islami al-ma'rufu biqadi khana yaqulu in lam yurid bidzalika al-istighfafa fala ba'sa bidzalika wa aula ayyahtariza anhu. Al-Imam Qadhi Khan berkata, jika perbuatan itu dalam kurung yaitu meletakkan wadah tinta di atas kitab tidak bermaksud meremehkan kitab tersebut, maka tidak apa-apa. Tapi sebaliknya diletakkan di tempat lain. Nah, kalau tidak menghinakan ya nggak apa-apa. Cuman ya kurang adab saja. Tapi kalau dia untuk menghinakan, ilmunya nggak ada manfaat. Sebaiknya menaruhnya di tempat lah. Yang Abu Yatar bilang kemarin, apalagi uang taruh dalam kitab, uang ditaruh dalam kitab itu bukan nambah rezeki, itu tambah menutup pintu rezeki. Salah satu penutup pintu rezeki itu adalah apabila seseorang menaruh uang dalam kitab, apalagi dalam Al-Quran, itu parah sekali itu. Perhatikan ini.
wa minat ta'zimi ayyujawwida kitabahu ayyujawwida kitabatal kitabi wala yuqarmita wa yatruka al-hashiyata allati yuqarmita fiha illa inda darurati. Wara'a Abu Hanifata katiban yuqarmitu fil kitabi faqala la tuqarmit khattaka li'annaka in ishta tandam wa in mutta tushtam, yakni idza syikhta wa dha'afa basuluka dan nadimta ala dzalikal fi'li. Nah, perhatikan ini yang di belakang, perhatikan. Santri harus bagus dalam menulis kitabnya. Tulisannya harus jelas, tidak terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Abu Hanifah pernah melihat muridnya yang tulisannya sangat kecil sehingga tidak jelas, kecil banget, ngalang-ngalain semut. Lalu beliau menegurnya. Siapa yang menegur? Abu Hanifah. Apa kata beliau? Jangan terlalu kecil dalam menulis. Kamu tidak akan, karena jika kamu sudah tua pasti menyesal. Dan bila kamu mati, kamu akan dimaki orang yang melihat tulisanmu. Yakni jika kamu sudah tua dan pandangan matamu sudah lemah, maka kamu akan menyesali perbuatan itu. Nah, jadi kalau nulis jangan terlalu kecil tuh. Kamu nulis, ditugaskan sama gurumu, nulis kitab ini, kitab itu, kecil banget tulisan. Tulis kecil. Semut aja bingung tulisannya kecil banget. Kata Imam Abu Hanifah jangan. Kenapa? Karena kalau tulisan terlalu kecil itu nanti akan rugi di masa tuanya. Kita ini kalau sudah tua merasa rugi. Kenapa? Karena nanti kalau sudah tua mata sudah mulai rabun, susah baca itu karena kekecilan. Pernah lihat nggak orang baca begini? No. Saking kecilnya tulisan tadi, matanya juga sudah rabun min. Ada plus, ada min. Kalau Abu ini min plus sudah. Kalau begini nggak kelihatan, sudah lepas kacamata. Siapa tuh nggak tahu, sudah Abu ya di belakang. Nah itu. Jadi nanti kalau sudah tua baru nyesal, aduh kecilnya gimana aku baca ini kecil, nyesal. Atau kita meninggal dunia, kitabnya masih ada, orangnya sudah meninggal dunia, maka orang yang hidup nanti memaki-maki, ini dulu belajarnya gimana ini, nulisnya kecil, kita mau baca ini susah kitabnya. Nah akhirnya jadi cemoohan bagi orang yang masih hidup. Ya, jadi cemoohan bagi orang yang masih. Jadi jangan terlalu kecil menulisnya. Fahim tuh? Wallahu a'lam.